pendidikan di Indonesia pada masa Portugis. Pertama, awal mula kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Pada awal abad ke-16, sekitar 1 abad sebelum kedatangan Belanda, Portugis bercita-cita dapat memimpin perdagangan timur hingga barat dengan menemukan jalur laut ke timur dan menguasai pelabuhan dan kawasan strategis yang menjadi jalur perdagangan. Bangsa Portugis datang ke timur termasuk Indonesia, bermaksud pula menyebarkan agama yang mereka anut, yakni Katolik. Setelah menduduki suatu daerah atau pulau, langkah pertama yang diambil oleh bangsa Portugis adalah menjadikan penduduk setempat untuk menganut agama Roma Katolik. Tugas ini dilakukan oleh para padri-padri Ordo Fransiskan setelah penduduk setempat dibaptis. Langkah selanjutnya adalah mendidik mereka agar bisa menyerap dan mengendalami agama baru yang mereka anut. Pada tahun 1536, Antonio Galvano, penguasa Portugis di Maluku, mendirikan seminari untuk anak-anak dari pemuka bumi putra. Sekolah ini didirikan di Pulau Solor dan jumlah muridnya mencapai 50 siswa. Adapun sekolah yang ia dirikan mengajarkan pengajaran beberapa pelajaran seperti membaca, menulis, berhitung, dan agama. Ciri-ciri pendidikan pada masa Portugis yaitu yang pertama, yang memberikan pelajaran biasanya disebut pastor atau pendeta. Yang kedua, metode yang diajarkan bersifat ceramah, menghafal, dan mengkaji ulang. Yang ketiga, bersifat klaksikal. Keempat, berakhirnya pendidikan masa Portugis. Penyebaran agama Katolik di wilayah Maluku dan penyelenggaraan pendidikan tidak mengalami perubahan atau kemajuan yang berarti. Karena selain hubungan yang buruk antara Portugis dan Sultan Ternate, dan mereka juga harus melawan Spanyol dan Inggris. Akhirnya, Belanda menghalau Portugis dari Indonesia bagian timur, dan kemudian mengambil alih semua harta benda, termasuk gereja Katolik dan lembaga pendidikannya. Karena sering terjadi pemberontakan, kekuasaan Portugis di Indonesia berakhir pada akhir abad ke-16. Artinya, sejarah misi Katolik di Maluku juga sudah berakhir. Misi ini adalah misi nasional, yang artinya misionaris dapat memperoleh asuransi jiwa dari negara tersebut. Oleh karena runtuhnya negara tersebut, mengakibatkan hilangnya pasukan misionaris sehingga pendidikan harus dihentikan. Materi selanjutnya ialah sejarah pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Belanda. Dengan berakhirnya kekuasaan Portugis, maka timbullah kekuasaan baru, yakni Belanda. Belanda semula datang ke Indonesia untuk berdagang. Orang Belanda yang telah bersatu dalam Badan Perdagangan VOC menganggap perlu menggantikan agama Katolik yang telah disebarkan oleh orang Portugis dengan agamanya, yaitu agama Protestan. Untuk keperluan inilah, maka didirikan sekolah-sekolah terutama di daerah yang dahulu telah dinasranikan oleh Portugis. Sekolah pertama didirikan VOC di Ambon pada tahun 1607. Pelajaran yang diberikan berupa membaca, menulis, dan sembahyang. Namun, saat itu pelajar hanya boleh berasal dari kalangan bangsawan. Ketika era tanam paksa berakhir dan memasuki masa politik etis, beberapa sekolah Belanda mulai menerima pelajar dari berbagai kalangan, yang kemudian berkembang dan dinamakan sekolah rakyat. Dalam abad ke-17 dan 18, pendidikan kejuruan tidak diselenggarakan. Ini pun tidak mengherankan karena pengajaran kompeni mempunyai dasar keagamaan. Pikiran bahwa taraf ekonomi masyarakat dapat dinaikkan oleh pendidikan kejuruan baru muncul pada abad ke-19. Tidak berhenti sampai di sana, Belanda juga mendirikan sejumlah perguruan tinggi di Pulau Jawa pada abad ke-20. Dengan bertambah meluasnya pendidikan di Indonesia pada abad ke-20, timbullah golongan baru dalam masyarakat di Indonesia, yaitu golongan cerdik pandai yang mendapat pendidikan barat, tapi tidak mendapat tempat maupun perlakuan yang sewajarnya dalam masyarakat kolonial. Pendidikan menimbulkan keinsyafan nasional dan keinsyafan bernegara.
dengan alat dan senjata yang dipelajarinya dari barat, yaitu organisasi rakyat, cara modern, lengkap dengan susunan pengurus pusat dan cabang di daerah-daerah. Pergerakan ini dicetuskan kaum cerdik pandai, sebagian besar keturunan dari kaum bangsawan. Partai maupun pergerakan-pergerakan yang timbul sesudah tahun 1908 yang berdasarkan agama seperti Serikat Islam, ada yang berdasarkan sosial seperti Muhammadiyah, ada pula yang berajaskan kebangsaan seperti Indis Partis. Materi selanjutnya adalah sejarah pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Pendidikan di masa pendudukan Jepang atau pada tahun 1942 sampai 1945 jauh lebih buruk dari sebelumnya. Ketika Jepang datang, Jepang menjadikan Indonesia sebagai pangkalan perangnya. Masyarakat harus hidup di bawah kondisi perang yang diterapkan Jepang. Akibatnya, para pengajar harus bekerja untuk Jepang. Anak-anak bahkan turut dikerahkan membantu memenuhi kebutuhan perang. Murid-murid disuruh bergotong royong mengumpulkan batu, kerikil, dan pasir untuk pertahanan. Pekarangan sekolah ditanami dengan ubi dan sayur mayur untuk bahan makanan. Murid disuruh menanam pohon jarak untuk menambah minyak untuk kepentingan perang. Selain itu, sejak pendudukan Jepang, beberapa kebijakan yang sebelumnya berlaku diubah. Pertama, bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi pengantar pendidikan menggantikan bahasa Belanda. Kedua, sistem pendidikan diintegrasikan. Pendidikan berdasarkan kelas sosial yang sebelumnya berlaku di era Hindia Belanda dihapuskan. Tinggal susunan sekolah yang semata-mata untuk anak-anak Indonesia saja, yakni sekolah rakyat atau Kokomin Gakko yang memberikan pendidikan selama 6 tahun. Lalu, sekolah menengah yang dibuka ialah Chugakko atau laki-laki dan Jugakko atau perempuan, yang lama pendidikannya selama 3 tahun. Selain sekolah menengah, banyak pula didirikan sekolah kejuruan. Yang terbanyak ialah sekolah guru. Jepang menganggap sekolah guru penting sekali, karena sekolah itu yang akan menyiapkan tenaga dalam jumlah yang besar untuk memompakan dan mempropagandakan semangat Jepang kepada anak didik. Pendidikan pada awal kemerdekaan. Secara garis besar, pendidikan di awal kemerdekaan diupayakan untuk dapat menyamai dan mendekati sistem pendidikan di negara-negara maju. Pada masa peralihan antara tahun 1945 sampai dengan 1950, bangsa Indonesia merasakan berbagai kesulitan baik di bidang sosial ekonomi, politik maupun kebudayaan, dan termasuk pendidikan. Dari banyaknya anak-anak, hanya beberapa persen saja yang dapat menikmati sekolah, sehingga sisanya 90% penduduk Indonesia masih buta huruf. Fokus utama pendidikan nasional ketika Indonesia lepas dari penjajahan yaitu mencerdaskan dan meningkatkan kualitas serta kemampuan bangsa. Tujuan sebenarnya dari pendidikan zaman kemerdekaan adalah untuk mengisi tata kehidupan dan pembangunan. Pendidikan pada masa kemerdekaan, walaupun dalam keadaan sulit, tetapi tetap mampu menghasilkan produk hukum tentang pendidikan, yaitu Undang-Undang Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950. Adapun susunan persekolahan dan kurikulum yang berlaku sejak tahun 1945 sampai dengan 1950 adalah sebagai berikut. Pertama, pendidikan rendah, pendidikan guru, pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan teknik, dan pendidikan tinggi. Pendidikan Indonesia pada masa Orde Baru. Pada masa ini terdapat 4 kali pergantian kurikulum. Kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994. Kurikulum 1968, indoktrinasi Soekarno.
Kurikulum ini berusaha mengindoktrinasi sosialisme dan citra Soekarno sesuai dengan tujuannya untuk menggantikan kurikulum Orde Lama, yaitu Rencana Pendidikan 1964. Sebelumnya, pada masa Orde Lama, pendidikan berorientasi pada sosialisme. Makanya saat Orde Lama berakhir, pemerintah Orde Baru berusaha untuk menghilangkan citra Soekarno dan sosialismenya dalam bidang apapun termasuk pendidikan. Pada masa ini diciptakanlah kurikulum 1968 untuk menggantikan kurikulum Orde Lama, yaitu Rencana Pendidikan 1964. Sesuai dengan tujuannya, untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani. Muatan materi pelajaran dalam kurikulum ini bersifat teoretis dan korelatif kurikulum. Bersifat teoretis artinya tidak ada kaitan pelajaran dengan permasalahan faktual. Karena dalam proses pembuatannya, mereka lebih memfokuskan pada materi apa yang tepat diberikan kepada siswa setiap jenjangnya. Sedangkan korelatif kurikulum artinya ada korelasi atau hubungan timbal balik mata pelajaran suatu tingkatan dengan tingkatan selanjutnya. Misal, saat kita menginjak SMA, kita masih bertemu dengan materi-materi yang saat SMP pernah diajarkan. Bidang studi pada masa ini dibagi menjadi 3 kelompok besar. Pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1975, sentralistis. Kurikulum 1975 adalah proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan siswa belajar aktif, penerapan instruksional teknologi, dan penerapan butir soal objektif untuk asesmen hasil belajar. Menurut Telaar, kurikulum 1975 merupakan kurikulum dengan tujuan pendidikan yang sudah jelas, tetapi bersifat sentralistis. Karena sifatnya yang sentralistik, banyak sekolah-sekolah di daerah terpencil dan tertinggal yang menggunakan kurikulum sebelumnya, karena mereka kesulitan untuk mengakses kurikulum terbaru. Kurikulum 1984, siswa sudah mulai aktif. Kurikulum ini dianggap penyempurnaan kurikulum versi sebelumnya, karena kurikulum ini menggunakan metode CBSA atau cara belajar siswa aktif. Metode ini mengharuskan siswa untuk mengamati, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan hasil pembelajarannya. Yang menjadi permasalahan adalah tenaga pendidik tidak memenuhi kualifikasi yang baik, sehingga tidak mampu memimpin jalannya diskusi dalam kelas. Kurikulum 1994, siswa, beban, dan hilangnya kesenian. Kenapa kamu tanya begitu? Kenapa kamu tanya begitu? Kurikulum ini dianggap sebagai hasil revisi atau penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini dianggap sukses karena berhasil diterapkan di berbagai jenjang di sebagian besar wilayah di Indonesia. Meskipun dinilai berhasil, masih ada permasalahan yang harus dihadapi. Kurikulum ini dianggap membebani siswa dengan dominasi pelajaran eksakta dan bahasa dalam semua jenjang pendidikan. Pendidikan pada masa reformasi. Perkembangan pendidikan pada zaman reformasi. Pemerintah telah merencanakan wajib belajar selama 9 tahun bagi anak Indonesia, kemudian diteruskan menjadi 12 tahun, dan akan lebih baik lagi menjadi 16 tahun, sampai mereka dapat meneruskan ke perguruan tinggi. Setelah mereka menyelesaikan pendidikan, mereka akan bekerja atau bisa dikatakan terjun ke lapangan pekerjaan. Namun di era reformasi, masih banyak sekali anak-anak yang tidak memiliki biaya untuk bersekolah. Dan banyak pula lulusan SMA, SMK yang menganggur karena tidak mampu membayar untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Pada era pemerintahan Habibie yang masih menggunakan kurikulum 1994 yang disempurnakan pada masa pemerintahan Gus Dur. Pada masa pemerintahan Megawati, terjadi beberapa perubahan tatanan pendidikan, antara lain diubahnya kurikulum 1994 menjadi kurikulum 2000. Dan akhirnya disempurnakan menjadi kurikulum 2002, kurikulum berbasis kompetensi, yaitu kurikulum yang berorientasi pada pengembangan 3 aspek utama, antara lain aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Pada 8 Juli 2003,
disahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memberi dasar hukum untuk membangun pendidikan nasional dengan menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, otonomi, keadilan, dan menjunjung HAM. Kemudian, setelah Megawati turun dari jabatannya dan digantikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 masih berlaku, namun juga ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pergantian kurikulum KBK menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum ini berasaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. KTSP. KTSP merupakan kurikulum operasional yang disiapkan dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, serta kalender pendidikan serta silabus. Tujuan pendidikan KTSP. Untuk pendidikan dasar, antara lain meletakkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan untuk hidup mandiri dan melanjutkan pendidikan lebih lanjut. Untuk pendidikan menengah, meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Dan untuk menengah kejuruan, meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Dampak pendidikan pada era reformasi. Era reformasi memberikan dampak yang kurang baik terhadap Indonesia, khususnya pada aspek pendidikan. Kualitas budaya sebagai tumpuan pendidikan berangsur-angsur memudar, menjadikan kapitalisme sebagai ideologi pendidikan. Ideologi politik menggagalkan pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, serta membuat kreativitas masyarakat dalam pembangunan pendidikan terbelakang. Beberapa faktor tersebut disebabkan oleh pesatnya pengenalan teknologi ke dalam budaya Indonesia tanpa bertahap, membuat masyarakat Indonesia menjadi kaget dan terkesan dipaksakan. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga ilmu yang diberikan oleh kelompok kami bisa bermanfaat untuk penonton, untuk kita semua. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam materi, mohon dikoreksi di kolom komentar bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.